Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba membahas metode analisis dan desain sistem informasi dalam kaitan membangun fondasi yang kokoh untuk efisiensi dan keberhasilan pembangunan. Pada era digital ini, analisis dan desain sistem informasi menjadi krusial untuk efisiensi operasional dan keberhasilan pembangunan. Dengan fondasi yang kokoh, sistem informasi dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Pertama, kita harus masuk terlebih dahulu mengenai pengertian metode analisis dan desain sistem informasi. Metode analisis dan desain sistem informasi merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi guna memecahkan masalah dan mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk pembangunan masyarakat. Proses ADSI atau analisis desain sistem informasi ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur untuk menganalisis kebutuhan informasi, merancang solusi sistem informasi, dan mengimplementasikannya. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang metode analisis dan desain sistem informasi dalam konteks pengambilan keputusan dalam membangun masyarakat. Pertama, langkahnya adalah menganalisis kebutuhan informasi. Dalam hal itu, pertama kita melakukan identifikasi masalah. Maksudnya adalah proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan informasi yang harus diselesaikan dalam konteks membangun masyarakat. Yang kedua, stakeholder analisis. Menentukan pihak-pihak yang terlibat atau stakeholder yang menganalisis kebutuhan informasi mereka. Kemudian yang kedua, studi kelayakan. Studi kelayakan ini memiliki dua bagian. Pertama, studi kelayakan teknis. Maksudnya, menilai ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang kedua, studi kelayakan bisnis. Maksudnya, mengevaluasi apakah implementasi sistem informasi memberikan nilai tambah secara ekonomis. Kemudian yang ketiga, perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem ini memiliki dua bagian. Pertama, perencanaan atau perancangan konsep. Maksudnya, membangun gambaran konseptual tentang bagaimana sistem akan berfungsi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, perencanaan arsitektur sistem. Maksudnya, menentukan struktur keseluruhan sistem, termasuk database, antarmuka pengguna, dan komponen-komponen lainnya. Yang keempat, pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pemrograman. Maksudnya, implementasi desain sistem dengan menulis kode program yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, pengujian. Bermaksud melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan bahwa sistem informasi berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, implementasi sistem. Dalam implementasi sistem ini ada dua bagian pula. Yang pertama, pelatihan pengguna. Maksudnya memberikan pelatihan kepada pengguna agar dapat menggunakan sistem yang dimaksud dengan efektif dan efisien sehingga memiliki daya guna. Yang kedua, implementasi. Setelah dilakukan pelatihan, tentunya penerapannya sistem secara penuh dalam lingkungan organisasi, pemerintah, atau perseorangan. Yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan. Memiliki dua bagian pula. Yang pertama, evaluasi kinerja, menilai kinerja sistem dan mengukur sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan awal. Yang kedua, pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan
berkelanjutan terhadap sistem. Nah, yang ketujuh, perlunya memanajemen proyek pembangunan. Ada dua bagian dalam manajemen proyek pembangunan ini. Yang pertama, perencanaan proyek pembangunan. Maksudnya menyusun rencana awal proyek yang mencangkup keterangan waktu, jumlah biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, kontrol proyek. Maksudnya memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan strategi, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dengan perkiraan yang belum diperkirakan sebelumnya. Yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan pembangunan terhadap masyarakat. Ada dua bentuk pengambilan keputusan langkah strategis yang harus dilakukan. Pertama, menganalisis data. Maksudnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data terkait pembangunan masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, data ini harus dilakukan identifikasi, harus melakukan observasi, harus melakukan kajian terdahulu terhadap masyarakat, agar data-data yang diperoleh itu akurat dan relevan sehingga menjawab semua problem masyarakat. Yang kedua, laporan dan visualisasi. Ini dalam bentuk penyajiannya, bisa dalam bentuk penyampaian tabel, bisa dalam bentuk visual. Visual ini menginformasikan informasi yang relevan melalui laporan dan visualisasi data untuk memudahkan pemahaman dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kesembilan, integrasi sistem. Integrasi sistem yang ada maksudnya adalah mengintegrasikan sistem yang baru dikembangkan dengan sistem yang sudah ada agar dapat bekerja secara sinergis. Contohnya, sistem ini menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT untuk membantu kondisi kesehatan masyarakat secara real time, termasuk penyebaran penyakit, statistik kesehatan, dan faktor risiko. Nah, lalu bagaimana metode analisis desain sistem informasi ini pengaruhnya terhadap teknologi baru? Perkembangan teknologi seperti AI dan IoT memiliki pengaruh yang signifikan dalam analisis dan desain sistem informasi, memerlukan penyesuaian strategis. Contoh pengaruh implementasi sistem rekomendasi berbasis AI dalam desain antarmuka pengguna yang dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna berdasarkan pola penggunaan sebelumnya. Contoh pengaruh pengintegrasikan sensor IoT dalam sistem informasi kesehatan masyarakat untuk memantau secara real-time kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Itu pengaruh teknologi baru dalam menganalisis desain sistem informasi. Jadi, dengan membangun fondasi yang kokoh melalui metode analisis dan desain sistem informasi, pembangunan dapat mencapai efisiensi operasional yang tinggi dan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Metode ADSI memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif dalam mendukung, mengembalikan, mengambil keputusan, dan pembangunan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi, pemerintah, atau yang lainnya dapat memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan masyarakat. Demikianlah penjelasan dalam bidang metode analisis dan desain sistem informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.